Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidup yang barokah. Usaha kita mudah-mudahan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diberikan kita ilmu yang manfaat dan kelak nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Diselamatkan kita di alam kubur, diselamatkan kita di mahsyar, dimudahkan ketika kita di mizan wasirat, hingga akhirnya mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan kajian kitab, ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk bahan kita. Ya saling mengingatkan ya. Ya pentingnya sama muslim itu harus saling mengingatkan. Baik. Yang pertama ya tentunya kita doakan yang terkait masalah saudara-saudara kita yang di mana? Cianjur. Alhamdulillah beberapa sahabat juga udah banyak yang langsung ke lokasi. Alhamdulillah. Aduh, istimewa. Apa tadi? Cianjur. Jadi ada banyak yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kalau yang disabdakan Rasulullah SAW, jangan lupa bahwa itu ujian buat mereka juga ujian buat kita. Gitu. Karena sejatinya dalam yang sering kita dengar muslim sama muslim itu kal asadil wahid kan gitu. Seperti apa? Seperti satu anggota badan gitu. Yang sering disampaikan sering kita dengar lah. Kalau tangan kanan gatel ya wayahna, tangan kiri teh tanpa diminta garuk, nggak mungkin garuk sorangan gitu. Kemahamun gatelna di dia gitu kan. Di kepala atau di tempat yang lain. Mau nggak mau harus langsung tanpa diminta. Itu seharusnya muslim yang sempurna, seorang muslim yang sejati. Kadang-kadang tanpa perlu diminta, peka istilah namanya. Ibu-ibu kan pengen kalau suaminya peka gitu kan. Apa sih peka deh? Pengertiannya, naon sih? Ngerti lah, tahu gitu. Nggak perlu diminta gitu. Emang lagi hayang seblak tiba-tiba dibeliin seblak gitu. Contoh itu mah. Itu seorang muslim gitu, emang harus peka. Nah, bahkan kaitannya ini dengan keimanan gitu, kaitannya dengan keimanan, sehingga dikatakan apa? La yu'minu ahadukum dalam riwayat Imam Muslim. Tidak sempurna iman kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kaitannya kita terhadap sesama itu adalah dengan keimanan. Sampai ada satu kisah yang mungkin ibu-ibu pernah ngedengar kisahnya. Ini orang soleh, dia punya toko di pasar. Pasarnya ini kebakaran. Ternyata subhanallah dapat kabar, pasar kebakaran. Ternyata pasarnya, tokonya dia yang ada di pasar, cuma tokonya dia yang nggak kebakar. Waduh, alhamdulillah senang dia. Itu pasar kebakaran, hanya toko dia yang nggak kebakar. Setelah dia mikir lagi, ya Allah. Padahal dia ingat sabda Nabi, ini orang baik, orang soleh. Ingat sabda Nabi, kok saya senang ya? Kok saya bahagia ya toko saya kebakar? Padahal saudara-saudara saya, rekan-rekan saya sedang sedih, sedang kesusahan. Kok saya senang gitu? Seolah-olah berbahagia di atas. Akhirnya ibu, karena berarti selama ini keimanan saya nggak beres. Dalam hati saya keimanan nggak beres. Akhirnya seumur hidup dia itu sholat wajib yang udah dia lakukan, dia qadhain lagi. Berarti dia merasa selama ini ada yang tidak beres dengan keimanannya. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna keimanan kalian. Masya Allah. Itu kaitannya dengan kita, dengan hal tersebut. Jadi wayahna kita mudah-mudahan sedikit banyaknya kita bisa berkontribusi dalam menginfakkan hartanya, membantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang beriman, yang mendapatkan kesempurnaan iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga bahan introspeksi buat semuanya yang jelas. Kalau di zaman Sayyidina Umar mah, ketika dapat kabar daerah mana itu, ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, ada yang bencana alam,
Enggak disuruh sabar, enggak. Langsung dipahit-pahitin, dosa apa yang udah kalian lakukan. Karena tidak mungkin tertimpa ada satu bencana yang dahsyat kecuali karena Allah udah murka gitu. Allah udah murka. Bahkan ada termasuk dosa yang langsung Allah murkai, cepet bala itu turun kalau ada di satu daerah ada apa namanya itu dosa LGBT. Nah, LGBT teh tah eta tuh zaman Nabi Lut aja, Nabi Lut aja kan udah dahsyat luar biasa. Air lautan tuh kalau dibuat mandi nggak bisa mengangkat hadas besarnya. Jadi termasuk dosa yang cepat dapat turun bala itu adalah ketika kita ada di tempat kita LGBT. Ini malah mau dibahas lagi wae di etalah para lugu. Pokoknya jangan sampai ada, kita harus mengingkari, jangan sampai ada, apalagi di Purwakarta jangan sampai ada yang seperti itu. Kita wajib menolak. Karena apa? Bala kalau sudah turun, saya sendok gitu teh. Bala kalau udah turun, semua kena al-bala ya Bala itu sifatnya, wah ini mah rumahnya orang soleh, minggir, awas jangan kena. Ya, banjir awas, gempa jangan dulu, ini mah. Entah gitu. Jadi kalau al-bala ya makanya dalam Islam ada yang disebut apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi enggak ada istilah iya, naon ngaranna? Urusin aja dosa-dosa gua ini yang masuk neraka juga gua, nauzubillahi min zalik. Kan suka begitu sekarang kalau dikasih tahu teh. Udah ngapain sih ngurusin? Lah, kewajiban kita kalau ada kemungkaran, kita diem, lah kita dosa. Berarti apa? Ridho dengan kemungkaran. Ridho bil kufri kufrun, wa ridho bil maksiati maksiatun. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah mah bisa langsung pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat. Sampai mana tadi? Jadi inti nama jangan pernah ridho kalau ada kemungkaran, kemaksiatan, karena kita bakalan kebagian gitu. Kemarin itu udah dibahas sama siapa? Sama Buya Yahya tadi di Cianting. Kalau apa? Intinya awalnya dari hati. Langkahnya walaupun itu hati nanti paling akhir, tapi untuk awal hati jangan pernah rela, jangan pernah ridho dengan adanya kemungkaran, karena kita bakalan kebagian. Komo misalnya yang sering menyampaikan, sering syiar, diem gitu ngelihat kemungkaran, udah habis dari akhirat. Nauzubillahi min zalik. Makanya jangan pernah ridho dengan kemungkaran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bukan sekedar ngaku jadi umat Nabi, khairu ummatin ukhrijat linnas, tapi juga harus menjalankan lanjutannya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Thayyib, itu yang pertama. Yang kedua, majlis-majlis seperti ini alhamdulillah ibu-ibu tehnya ada rutinan kayak gini. Bukan hanya tiap minggu, ada tiap tambahan-tambahan, belum bulanannya, belum acara-acara khususnya. Masya Allah. Maka dalam setiap hadir di majlis-majlis yang seperti ini, satu diantaranya niatin agar Allah mengangkat penyakit yang ada dalam hati. Bahaya kan, ini jangan kita remehkan. Amal kita bakalan sia-sia kalau di hati ada penyakit. Contohnya apa? Dalam keterangan, iblis itu pernah beribadah berapa tahun kepada Allah? 180.000 tahun. Itu iblis. Jadi iblis pernah sujud, pernah ibadah kepada Allah 180.000 tahun. Waduh, umur kita mah 1000 juga mual, 100 juga mual. Ya. Ada, tapi jarang. Sekarang mah susah gitu. Karena Nabi sendiri udah baina sitin wasabin kan gitu. Di antara 70 dan 60 itu umat Nabi kebanyakannya 60-70. Itu pun udah ripuh ya, 80 udah susah, udah capek, 90, 100, 200, 1000 mah mualnya. Tah eta. Ini iblis sudah beribadah 180.000 tahun. Bahkan diriwayatkan Nabi menceritakan tidak ada dari sejengkal langit pun, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kecuali setiap jengkalnya iblis itu pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu bayangin, ibadah patuh sama Allah, dekat sama Allah 180.000 tahun, tapi semuanya sia-sia gara-gara apa? Satu, ana khairun, karena merasa saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Ngerasa lebih mulia, lebih istimewa, disuruh hormat ke Nabi Adam ketika udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu, malaikat mah nurut, sujud, illa iblis, kecuali iblis. Itu 180.000 tahun dia dekat sama Allah, dia sujud kepada Allah. Ternyata gara-gara satu, ada penyakit, merasa lebih baik, merasa lebih utama, sia-sia lah kita. Udah berapa tahun ibadah? Kita udah berapa tahun ibadah? Maka hadir-hadir majlis seperti ini, majlis zikir, majlis sholawat, majlis taklim, minta kepada Allah, ya Allah bersihkan ini hati dari hasud, bersihkan hati dari sombong, kan gitu. Nah, dalam hadisnya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Zaman Nabi. Tapi nggak bisa ketemu Nabi. Kenapa? Rawat ibunya itu. Rawat ibunya kan. Sesekali akhirnya bisa berangkat ke Madinah, tapi Nabi lagi nggak ada di Madinah, nggak bisa ketemu. Intinya apa? Intinya itu masalah birrul walidain ya, bakti sama orang tua. Dia punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang mulia di sisi Allah. Jadi Allah pasti angkat harkat derajat orang-orang yang bakti sama orang tua. Nah, ini si Uwais ini nggak mau dikenal. Sampai ibu-ibu kalau kita baca sejarahnya, Uwais Al-Qarni ini kalau makan ngambil sisa-sisa di tempat sampah. Kalau kita kan orang ngelihatnya sekarang, ngelihatnya, berarti kayak suka gampang diremehkan. Padahal Uwais Al-Qarni orang yang dipuji di langit, tapi nggak dikenal di bumi. Sampai saking mulianya, Nabi nyuruh sahabatnya kok ke cari Uwais Al-Qarni, suruh minta apa? Doa. Karena doanya Uwais Al-Qarni ini apa? Mustajab, pasti diterima. Minta doa Uwais, sampai kisahnya ma'ruf lah, maklum. Sisanya udah kita tahu. Ini mulianya. Itu kalau makan sisa-sisa orang tempat sampah, sampai sesekali makannya bareng anjing, sampai bilang ke anjing, bukan, makan apa yang di depanmu, aku makan apa yang ada di depanku. Jadi sama-sama cari makan, itu kan halal kan, sisa-sisa itu. Nah, sampai Uwais Al-Qarni ini saking emang nggak mau dikenalnya. Kalau kita kan tuh ada TikTok, yang dikenal merenannya, nauzubillah. Dakwah ya banyak, mudah-mudahan dia lebih luas. Uwais Al-Qarni, sampai Uwais Al-Qarni itu terkenal, kuburannya di mana? Nggak ada. Makamnya di mana Uwais Al-Qarni? Nggak ada, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Uwais Al-Qarni itu contoh orang mulia, orang yang biasa saja, sederhana, tapi memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia memang tidak mau dikenal. Sampai apa? Makamnya pun nggak ada, tapi Uwais Al-Qarni dikenal. Itu banyak yang bisa kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Diantaranya kudu kita jadi orang yang bakti sama orang tua, gitu, sampai dapat kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala barokah daripada majlis ini kita dibersihkan ya hati kita dari segala penyakit, hasud tadi, riya, iri, dengki, yang lain sebagainya. Karena nggak mungkin nggak ada, mesti ada. Bumbu-bumbunya juga mesti ada. Kita yang kudu peka, kita yang kudu perhatian. Jadi terus doa, minta kepada Allah barokah daripada saya hadir di pengajian ini, di majlis ini. Minta kepada Allah, semoga ya Allah bersihkan hatiku dari penyakit-penyakit hati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ibu-ibu, ibu aja, bapak-bapaknya nggak ada. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang sebelumnya, kajian kitab Safinatun Najah di halaman 11-nya. Syurutul Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat membaca Al-Fatihah itu ada 10. Syarat ini harus terpenuhi.
Kalau misalnya salah, gagal satu, maka Fatihah kita nggak benar, nggak sah sholat kita. Karena Fatihah itu bagian daripada rukun kauli. Kan kita udah ngaji, dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun kauli, ada rukun kolbi, ada juga maknawi. Nah, rukun kauli adalah rukun yang wajib diucapkan. Kalau rukun fi'li jelas rukun yang wajib dikerjakan, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, itu semua kudu benar. Kemudian ada rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Termasuk rukun yang wajib diucapkan adalah Fatihah. Cara, sekali lagi kita sampaikan, cara melaksanakan rukun qauli adalah bihaitsu an yusmi'an nafsah, sekiranya dia memperdengarkan bacaannya kepada dirinya sendiri. Jadi setiap apapun itu kalau disebut rukun qauli, minimal kuping kita ngedengar. Nggak boleh cuman gerak-gerak bibir, gerak tapi nggak ada suaranya. Apalagi dalam hati, ya. Dalam hati mah bukan tempatnya. Tempatnya hati itu adalah niat. Tapi kalau baca harus minimal kedengar kuping, gitu. Yang pertama at-tartibu, tertib. Ini jelas insya Allah kalau kita ngebaca Fatihah mesti tertib, nggak bakal ngebulak balik ayat, ya. Ar-Rahmanir-Rahim baru alhamdulillahirobbilalamin, ya, sama eling berenanya ke eling. Tertib. Yang kedua mualah. Mualah itu terus menerus, artinya enggak ada jeda. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau kemarin saya ngebahas bab azan, nggak boleh ada sama, setiap bab itu ada mualah, nggak boleh ada jeda, ya. Alhamdulillahirobbilalamin, diem heula sejenak, gitu. Baru ar-Rahmanir-Rahim, gitu. Nggak boleh. Wa mura'atu hurufiha, ini yang perlu diperhatikan. Harus muro'ah. Muro'ah itu memperhatikan hurufiha, semua huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah. Nggak boleh nggak dibaca barang satu pun. Maka ada kalau di dalam keterangan kitab yang lain, falau askoto harfan wahidah, itu batolat sholatuhu. Kalau seandainya nggak baca satu huruf dari hurufnya Fatihah, batal sholatnya. Jadi hurufnya itu nggak boleh, harus kurang. Wa mura'atu tasdidatiha, juga harus memperhatikan. Mura'ah itu memperhatikan tasdidatiha, tasdidnya semua. Ini kadang-kadang ku sebab pengen kelas ekspres gitu kan, ngagorolong alhamdulillah, kudu ada tasdidnya. Alhamdulillahi rabbil, dicek sendirilah, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, iyyaka na'budu wa jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngurangin tasdid itu juga, ya, harus diulangin lagi. Kemudian setelah memperhatikan tasdidnya, wa an la yaskuta, enggak boleh diem saktatan tawilatan, baik diemnya itu lama, wala qasiratan, ataupun diemnya pendek, yaksidu biha, yang mana diemnya itu bermaksud qat al-qiraah, memutus bacaan. Ar-Rahmanir-Rahim, diam sebentar tapi niat mutus bacaan, harus diulangin lagi, ya, harus diulangin lagi. Tapi insya Allah jarang-jarang terjadi. Kemudian wa qiraatu kulli ayatiha, harus membaca semua ayatnya. Wa minhal basmalah, termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah adalah basmalah. Nanti ada keterangan di sini sedikit faedah. Di antaranya kalau terkait basmalah, Fatihah itu jumlah hurufnya ada berapa? Ada 155 huruf kalau yang membaca malikinya nggak panjang. Tapi Fatihah itu 156 huruf kalau ngebacanya panjang. Jadi ada qiraah gini. Kalau misalnya kita di masjid mana umpama baca itu ada qiraah seperti itu. Maliki yaumiddin. Biasanya kita begitu. Ada orang yang maliki yaumiddin. Ini bukan ngurangin huruf, emang ada qiraahnya. Jadi kalau misalnya di masjid mana gitu misalnya, tiba-tiba si imamnya baca maliki yaumiddin, itu jangan wah ini tebak tesah gitu. Apa sholatnya ngurangin huruf, ente eta mah khusus. Jadi ada qiraahnya. Qiraah Imam Syafi'i, jadi qiraah maliki dipendekin. Tapi kalau kita maliki dua-duanya boleh, ya. Cuman kalau kita biasanya maliki, ya udah jangan dipendek-pendekin. Takutnya ntar yang lain-lain diiseng-isengin disama-samakan. Ya enggak, itu harus pakai ilmu, ya. Harus ada qiraahnya. Tayyib.
Jadi harus membaca semua ayatnya, termasuk basmalah. Kalau kita ya harus baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, karena itu adalah bagian dari ayat Fatihah. Wa adamul lahni al-mukhilli bil makna, dan tidak boleh ada lahan bacaan yang dapat merubah makna. Contohnya apa lahan yang merubah makna? An'amta, harusnya kan an'amta, diganti an'amtu misalnya, an'amtu alaihim, itu merubah makna gitu. An'amtu teh jadi saya yang memberi nikmat, bukan engkau yang memberi nikmat, kan gitu. Syiratal ladzina an'amta alaihim, diganti an'amtu, atau apalagi an'amti, ya Allah. Kalau sengaja mah bisa kufur. Nauzubillahi min dzalik. Ya udah itu ya, yang ada udah di Fatihah udah, enggak usah diinihin. Wa antakuna halatal qiyam fil fardi, membaca Fatihah itu posisi kita harus benar-benar udah diri. Ini biasanya, bukan biasanya, kadang-kadang ada orang pas bangun dari rakaat kedua, Allah belum benar-benar diri, udah mulai baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gerasa gerusuk teh gitu. Ya gimana? Baru bangun dari rakaat mau ke rakaat dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Belum bereskan dulu gitu. Dirikan dulu sampai tumakninah, baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan gerasak gerusuk. Kemudian biasanya kalau karena godaannya sholat sendiri gerasak gerusuk gitu. Karena kita yang apa istilahnya? Kita yang ngontrol gitu. Jadi kumaha kita gitu. Itu resikonya sholat sendiri teh gerasak gerusuk. Kadang-kadang, tapi ibu-ibu mah mudah-mudahan moalnya wa an yusmi anab sahul qiraah tahya, dan harus dia memperdengarkan kepada dirinya al-qiraata, qiraahnya dia. Jangan sampai enggak ngedengar ibu-ibu. Jadi minimal tadi kuping kita harus ngedengar. Wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, dan tidak boleh dalam membaca Fatihah ada zikir ajnabi. Di antaranya apa zikir ajnabi itu? Nah, di sini dibahas nanti. Di antara zikir ajnabi adalah ibu-ibu bersin. Hacih gitu ya, bersin ya. Ibu-ibu bersin di dalam pas baca Fatihah. Kalau bersin adabnya gimana? Kita disunahkan baca tahmid, alhamdulillah, kan gitu. Kalau kita bersin, kita disunahkan baca tahmid. Gimana kalau lagi di dalam sholat, pas lagi baca Fatihah, tetap sunnah apa enggak? Tetap sunnah. Maliki yaumiddin. Cuy. Tah, gimana? Alhamdulillah. Sunnah tetap baca, cuman pelan. Cuman kedengaran alhamdulillah. Gimana? Cuman resikonya kalau ngerjain ini tadi an la yatakhallalaha dzikrun ajnabi, enggak boleh diselang-selangi zikir ajnabi. Alhamdulillah itu zikir ajnabi, tidak ada kaitannya dengan sholat. Nanti kalau yang bukan ajnabi ada contohnya, nggak ada kaitannya dengan sholat ini. Sehingga kalau ini pun dibaca Maliki Yaumiddin hajih, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, fayu'idaha, wajib kita ngulangin dari awal. Jadi Maliki Yaumiddin hajim, alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh nerusin apa Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau memang tetap sunnah, cuman kalau ini kita kerjakan harus baca lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim gitu. Jelas punya? Nah, jelas tuh, jelas. Nah, kalau yang bukan contohnya ajnabi, kalau jadi misalnya kita amin misalnya, kalau jadi makmum kita baca Fatihah baru sampai Maliki Yaumiddin, imam waladhdallin, kita putus tuh amin. Nah, kalau ini kita ngomong amin bukan zikir ajnabi, karena amin kita disunahkan bagi makmum ngeamini bacaannya imam. Maka pada saat ini kita mengucapkan amin pas di ayat tadi Maliki Yaumiddin, setelah beres lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ngulangin dari awal. Kenapa? Apa bedanya? Kalau yang tadi kita ngucapin tahmid itu adalah zikir ajnabi, bukan ada di bab sholat. Tapi kalau misalnya amin itu zikir yang ada kaitannya dengan sholat. Sama seperti misalnya imam membaca ayat rahmat, imam membaca ayat azab, kan kita disunahkan ya.
Allahumma apa? Inni a'udzubika min adzabik. Kalau rahmat kita minta rahmat. Kalau surah apa tuh? Al-Qari'ah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah, udah di surat terakhir tuh. Narun hamiyah, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Gitu. Itu semua zikir-zikir itu adalah kaitannya sama sholat. Maka ketika di pertengahan ngebaca surat, kita ngelanjutin bacaan, tidak dari awal. Nah, ada beberapa faedah yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Di antaranya ada keterangannya dalam kitab Busyra Karim. Disunahkan menyambung basmalah bil hamdalah lil imam wa ghairihi, ataupun bukan imam. Karena ada riwayat, jadi sunnah menyambung basmalah dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada kesunahannya. Walaupun nanti di sini ada perbedaan pendapat. Dalilnya apa? Di sini ada dalil anna man fa'ala dzalika, siapa orang yang ngebaca Fatihah bismillahnya disambung sama alhamdulillah, ghufira lahu, dia diampunin dosanya, wa qubilat hasanatuhu, dan diganti ya dengan kebaikan-kebaikan, wa tujuwiza an sayyiatihi wa uida min adzabin nar, dan dia dijauhkan dari adab neraka, wa adzabil qabr, dan dia dijauhkan dari adab kubur, wa adzabi yaumil qiyamah, dan dia dijauhkan dari adab pada hari kiamat. Ya, bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi walaupun demikian, kalau menurut Imam Romli tetap yang paling afdol membaca setiap ayat berhenti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau seumpama sesekali kita mau baca, nggak apa-apa, ini ada keterangannya, tetap sunnah dan ada pahala yang besar ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ini keterangannya juga dalam kitab yang lain. Yusanu disunahkan al-waqfu, diam ala ro'si kulli ayah, di setiap akhir ayat minal fatihah, dari surat al-fatihah, hatta ala akhiril basmalah. Ini keterangannya, walaupun termasuk di akhir basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tetap berhenti. Tapi kalau kita mau pakai yang pertama nggak apa-apa ya, sesekali biar dapat riwayat yang tadi ini, fadilah yang besar. Tayyib. Kemudian masih kaitannya dengan Fatihah, al-aula, yang lebih utama ada tawakuf, tidak boleh berhenti ketika ngebaca an'amta alaihim. Kan biasanya kadang-kadang napas kita kurang ya. Jadi gimana sebelumnya? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Diam. Kan biasanya gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang lebih utama kalau bisa disambung. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang lebih utama. Kenapa keterangannya? Li'annahu laisa biwaqfin, karena kalau kita ngaji itu bukan tanda wakaf, kan gitu. Bukan tanda berhenti, ya, bukan tanda wakaf, ya, bukan tanda berhenti dalam Al-Qur'an. Kalau tanda berhenti kan ada jim, ya kan, ada apa? Ya itulah ya tanda-tanda berhenti wakaf dalam Al-Qur'an. Ada mim yang wajib berhenti. Kemudian kalau misalnya yang an'amta alaihim itu bukan wakaf, yang ada tanda itu bukan wakaf buat berhenti kita dalam baca, sehingga di sini dijelaskan yang lebih utama adalah nggak berhenti, nyambung an'amta alaihim. Kalaupun ibu-ibu atau saya juga suka kalaupun berhenti di sini, maka tidak mengulangi bacaan. Biasanya kan kita suka ngulangin bacaan kalau di tengah-tengah surat. Misalnya qalu, baru ngulangin lagi qalu, dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau di sini an'amta alaihim, kemudian kita berhenti, nggak ngulangin lagi an'amta alaihim ghairil maghdub, tapi lanjut ya, dilanjut. Kalaupun kita harus berhenti di situ, maka bukan ngulangin bacaan tapi ngelanjut seperti udah pada umumnya lah. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, lanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuman kalau bisa lanjut langsung satu ayat itu, maka yang lebih utama ini kita baca ghairil maghdubi alaihim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada non? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Ada yang mau nanya tuh? Iya, ayo tuh.
Ayah. Dan lamun baca surat pada sunatnya hukumnya. Ya. Sehingga kalau seorang imam salah dalam sakal, tapi ya nggak ngaruh gitu. Cuman yang sekarang banyak terjadi itu kadang-kadang suka latah ngasih tahu teh gitu. Hayu we. Salah, maksudnya ngasih tahu kan ada. Subhanallah rame we. Satu, jadi si imam juga bingung gitu. Semuanya ngomong harus satu we gitu. Misalnya salah baca di pertengahan ayat misalnya, lanjutkan itu jangan semuanya, jadi bingung gitu. Satu aja gitu. Satu orang. Makanya yang di belakang imam itu kudu ya, makanya kalau anak-anak kecil kadang-kadang kan jangan di belakang imam. Karena umpama itu memang gitu, ada runtunan cara bikin soft, cara bikin barisan gitu. Itu yang perlu memang ditekankan di majlis-majlis. Karena kadang-kadang banyak, apalagi masjid-masjid besar, barisan depan belum penuh, udah bikin barisan baru. Apalagi Masjid Agung, kalau mampir di Masjid Agung pas sholat, ayo we. Barisan pertama, kedua belum penuh, udah ada barisan ketiga. Yang ketiga belum penuh, udah ada di barisan keempat. Padahal mah banyak keterangannya itu. Yang memutus shaf adalah memutus rahmat. Jadi kalau kita mutus shaf, mutus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ngeri, bahaya. Jadi penuhin dulu, jangan bikin barisan baru kedua sebelum barisan pertama penuh. Jangan bikin barisan kedua, ketiga, keempat sebelum yang itunya penuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi media itu, kalau dulu saya ikut-ikutan sama siapa ya, nggak boleh, haram gitu. TikTokan itu haram cenah gitu. Karena memang saya TikTokan itu isinya nu eta nu teu pararubuh waktu itu teh nya. Suka naon lah etanya. Suka apalagi lagi viral-viral suka pamer pamer pinggulnya. Insyaallah eta teh menggoda iman urang ya. Astagfirullahaladzim, masih normal keneh Bu, tenang we. Tapi ternyata setelah dipelajari, eta mah seperti pisau, seperti golok. Kalau golok dipegangnya sama perampok, bahaya, nodong orang. Tapi kalau pistol dipegangnya sama perampok, bahaya. Tapi kalau dipegang sama polisi, bahaya juga ya. Udahlah, lupakan kasus itu ya. Tapi ya intinya yang benar gitu polisinya, ya gitu. Bahaya juga ibu-ibu gitu. Ya yang benar maksudnya, yang takut gitu, yang takwa. Aduh jadi salahnya. Nah, pisau dipegang bahaya sama perampok. Tapi kalau dipegang ibu-ibu kan buat masak gitu kan, buat motong sayur. Nah, sama ini juga. Jadi kumaha orang follow-nya, kalau ibu-ibu banyak follow nu eta, nu goyang-goyang apa gitu, yang bakalan muncul itu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu follow-nya follow saya gitu. Atau follow habaib, follow ulama gitunya, itu yang bakalan munculnya di scroll pasti kajian pasti zikir-zikir, pasti informasi. Coba dah, ini saya buktikan, bisa saya buktikan. Jadi ada orang yang nggak mau katanya, saya buktikan di depan orang. Nih, lihat ya akun TikTok saya. Coba di scroll, apa sih bahasanya, di scroll itu dari 10 kebanyakan itu semuanya kutipan Habib Nopel, ini semuanya banyak lah dari para ulama, majlis-majlis, acara pengajian, acara maulid, acara macam-macam. Ya, hanya paling ada iklan atau ya, jadi sebetulnya kumaha urangna gitu. Dan di sini juga banyak manfaat, di antaranya ada satu yang saya justru baru tahunya di sini. Habib siapa itu ngebahas ada di neraka itu yang terakhir keluar dari neraka siapa? Itu ada namanya Juhainah. Jadi di situ ada keterangan nanti yang keluar paling terakhir dari neraka itu ada orang namanya Juhainah, dari kaum Juhainah. Ini kalau misalnya nama udah disebut, Juhainah ini udah disebut sama malaikat,
Ayo terakhir yang keluarkan di satu-satu. Wah ini udah sekian tahun dipanggil nama fulan, masuk surga, diangkat dari neraka. Itu yang lain masih punya harapan. Tapi kalau jadi ini masuk ke surga, diangkat satu-satu, masih ada harapan. Tapi kalau udah malaikat ngomong, ayo sekarang Juhainah masuk, dia keluar dari neraka masuk surga, itu semua penduduk neraka nangis. Kenapa nangis? Karena riwayatnya Juhainah ini adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Udah Juhainah keluar dari neraka, udah nerakanya ditutup, yang di dalam ada selama-lamanya. Sampai ada ulama ngomong, aduh pengen dia adalah sebagai seorang Juhainah. Sampai ditegur loh. Kenapa? Karena Juhainah ini walaupun tempatnya di neraka, pasti endingnya masuk surga. Nah gitu. Jadi kepada umat Nabi kan kalau masih punya iman pasti masuk surga gitu. Cuman itu ada keterangan dijelaskan yang terakhir keluar dari neraka ada namanya Juhainah. Kalau udah dipanggil sama malaikat, Juhainah, waktunya kamu keluar dari neraka, itu neraka udah ditutup. Berarti semua yang ada di dalam kekal selamanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini juga kita jadi merenung, ya Allah ya, selama-lamanya jangan sampai, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengorbankan kehidupan yang sebentar ini buat senang-senang, buat hura-hura, dengan mengorbankan kebahagiaan akhirat. Secapek-capeknya kita ibadah, kalau kita muhasabah diri, secapek-capeknya kita ibadah, anggap kaki kita nyampe pada bengkak. Secapek-capeknya kita ibadah, beramal soleh, nggak sebanding dengan apa yang Allah akan kasih kepada kita, kebahagiaan. Kalau kita hidup 70 tahun, balasan dari Allah lebih daripada itu, ratusan tahun, 1000 tahun. Kita kalau muhasabah diri, ya Allah, gimana kalau ternyata bukan dalam kebahagiaan gitu. Kita susah aja sehari nggak mau, menderita sehari nggak mau, bingung. Gimana kalau di neraka selama-lamanya? Nauzubillahi min dzalik. Makanya ada satu keterangan yang supaya kita introspeksi diri bareng-bareng gitu kan. Kudu inget mati. Nabi suka ngingetin, aktiru min dzikri hadimil ladat. Apalagi kalau keterangan siapa itu, keterangan dalam riwayat Nabi dikasih apa? Dikasih lembaran sama malaikat tentang umatnya. Satu lembaran ini dari umatmu, nama-nama yang bakalan masuk surga, nggak akan ditambah, nggak akan dikurang. Ini selembar lagi dikasih tangan kiri, nama dari umatmu yang bakalan masuk neraka, nggak ditambah juga nggak dikurang. Nah kita jadi udah ada sebetulnya 2 lembar. Selembar nama orang yang bakalan masuk neraka, selembar nama orang yang bakalan masuk surga. Itu Nabi udah tahu nama-namanya. Nah kita ada di nama yang mana? Kita nggak tahu. Sahabat waktu itu nanya, terus gimana? Tetap kita kudu ikhtiar, kita tawakal. Kita kan nggak tahu nama kita ada di mana. Tugas kita sekarang adalah ikhtiar, mohon kepada Allah. Tapi biasanya, insya Allah kita ini termasuk mudah-mudahan yang itu mudah-mudahan, karena nanti Allah akan mudahkan arahnya kita, jalannya kita. Allah akan mudahkan. Jadi orang yang memang ada di lembaran ini nanti dimudahkan, kita badannya dimudahkan buat qiyamul lail, dimudahkan buat ngejaga sholat 5 waktu, dimudahkan buat baca Quran. Nah tinggal ini jadi bahan introspeksi di kita. Kalau kita masih berat buat melaksanakan yang wajib-wajib itu, yaitu kita perlu renungkan, ya Allah. Jadi kudu kedah-kedah orang teh istighfar. Jadi pentingnya majlis-majlis seperti ini seringkali mengingatkan kita kembali gitu kan, bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, tempat kita yang abadi, yang hakiki adalah bukan di sini tapi di setelah mati. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah khususnya. Jadi kalau hidup di dunia mah udah pasti mual bahagia terus mual. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan, sudah berfirman walanabluwannakum. Jadi kita pasti diuji. Jadi nggak mungkin kita hidup bahagia terus, pasti ada dukanya. Sebabnya apa aja? Pasti ada dukanya. Cuman itu adalah untuk mengangkat harkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil
الكافرين اللهم اجعل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وغير ذلك من الأذكار في هذا المكان هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى جميع العلماء والأولياء والصالحين وصلى الله الشيخ القادر جلالنا وأجدادنا وأقاربنا ومن حقنا علينا وأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة أوصل مثل ثواب منا إليهم اللهم اجعل حجابا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو indal hisab Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya.